Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun laylatahu fihi khairun min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatu iman, sahabat kalam pena SD Al-Mutakin Kota Tasikmalaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih menakdirkan kita bisa hidup di bulan suci Ramadan. Tentunya mampu menikmati, memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan hingga saat ini yang alhamdulillah sudah di akhir-akhir fase Ramadan dan hampir kita berpisah dengan Ramadan ini. Ada kewajiban yang mengikat untuk setiap insan yang beriman di bulan Ramadan selain daripada kewajiban kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ada syariat yang disebut dengan zakatul fitri dalam bahasa hadisnya, atau biasa kita kenal secara umum dengan kalimat zakat fitrah. Nah, zakatul fitri merupakan kewajiban yang mengikat untuk setiap orang, setiap insan muslim yang mengaku dirinya mempunyai iman dengan catatan memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Tentu kata para jumhur ulama, kemampuan di sini patokan mampunya adalah ketika seorang muslim itu memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya, maka baginya terkena kewajiban atau wajib mengeluarkan zakatul fitri atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diviralkan sampai kepada kita melalui sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu an, farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kita yaitu menunaikan zakat fitri atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim, sebagai alat penyucian untuk membersihkan, untuk mensucikan lis-shaim, insan-insan yang melaksanakan ibadah saum, minal lagwi wal rafas, dari perkara-perkara yang sia-sia, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, warrafas, dan ucapan-ucapan rafas, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan dan kita ucapkan ketika kita melaksanakan saum. Sahabat kalam pena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah itu sendiri, fitrah berasal dari kalimat fitrun, ada istilah futur. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan ketika bulan Ramadan dan wajib ditunaikannya itu sebelum menjelang pelaksanaan atau orang-orang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Eid, yang menandakan tanggal itu, di hari itu tidak lagi kita melaksanakan saum, dalam arti kita wajib berbuka. Tidak boleh, bahkan haram dalam Islam di hari raya kita melaksanakan saum. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, umat Islam memiliki hari raya, dua hari raya. Ada Idul Adha yang mengiringi salah satu juga dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ada Idul Fitri yang mengiringi juga salah satu dari rukun Islam, yaitu peribadahan ibadah saum. Maka zakat fitrah itu sendiri pun sebagai penanda bahwa di hari itu kita tidak lagi melaksanakan saum, maka disebut zakat fitrah. Nah, secara filosofi, kewajiban zakat fitrah kita tunaikan berdasarkan tadi hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi faradha zakat al-fitri, telah mewajibkan kepada kita orang yang mengaku insan beriman yang memiliki kemampuan, mampu memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya, ada kewajiban zakat fitrah. Sebagai apa? Maka tujuan dari zakat fitrah adalah tuhratan, untuk penyucian, lis-shaim, membersihkan diri orang-orang yang saum, minal lagwi warrafas,
dari hal yang sia-sia dan ucapan rofas yang kita ucapkan yang tidak layak kita ucapkan, sehingga bisa mengurangi nilai pahala dari ibadah saum itu sendiri. Maka ikhwatul iman, sahabat Kalampena, itulah tujuan dari dilaksanakannya zakat fitrah. Bagi siapa? Tentu yang pertama syaratnya setiap dia yang mengaku dirinya muslim dan memiliki keimanan. Yang kedua, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Tentu Allah tidak pernah membebankan suatu beban kepada orang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka zakat fitrah hanya bagi orang yang mampu. Patokan mampu menurut jumhur ulama, mereka yang memiliki kelebihan bahan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggungnya, maka wajib dia melakukan zakat fitrah. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Umar, nilai atau jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan itu berapa? An Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mewajibkan kepada kita zakat al-fitri, zakat fitri, sa'an min tamrin, yaitu satu sa' dari kurma, au sa'an min syair, atau satu sa' dari sa'ir, gandum. Karena pada waktu itu di Madinah makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Maka sepakat para jumhur ulama yang jadi patokan bukan buah kurmanya, bukan gandumnya, tapi yang dimaksud adalah bahan pokok yang kita keluarkan. Maka kalau dikonversi ke negara kita yang makanan pokoknya adalah beras, nasi, maka bisa kita ganti dengan beras dengan nasi, karena berdasarkan tadi bukan kurmanya tapi bahan pokoknya. Berapa so'an? Satu so'. Maka satu so' itu adalah 4 mud. Nah, kalau kita gambarkan, satu mud itu adalah 2 genggaman tangan kita. Kalau kita mengambil bahan pokok, katakanlah kurma, kita ambil dengan 2 genggaman, itu adalah 1 mud. Maka satu so' adalah 4 mud. 4 kali kita mengambil kurma dengan 2 genggaman tangan orang dewasa, maka itulah 1 so'. Maka kalau dikonversi ke dalam beras, kurang lebih adalah 2,5 kg sampai dengan 3 kg beras. Ikhwatu iman, Kalampena yang dirahmati Allah, maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah mengikat untuk setiap muslim yang mengaku memiliki iman dalam dirinya, yang memiliki kemampuan kelebihan pokok untuk diri dan orang yang ditanggungnya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi, hikmahnya apa? Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang shaum itu minal lagwi warrafas, dari lagha dan rafas. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk memberi makanan kepada orang miskin. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang yang dalam kategori miskin. Kenapa? Karena filosofinya zakat fitri itu diberikan seyogianya. Harapannya adalah di waktu Idul Fitri, ketika sudah waktunya berbuka, tidak ada orang miskin yang kelaparan, yang harusnya dia tidak saum, harusnya dia berbuka berbahagia dengan Idul Fitri, tidak memiliki bahan pokok untuk dia makan. Maka tujuan atau hikmah yang kedua dari zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, supaya orang miskin tetap bisa makan. Ikhwatu iman, sahabat Kalampena yang diridhoi Allah, maka itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Kalampena ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua, wabil khusus untuk saya yang menyampaikan. Umumnya untuk ikhwatu iman, para pendengar Kalampena semuanya, benarnya dari Allah dan kesalahan kekurangan murni dari kebodohan yang menyampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.